Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wahyuni dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal MIP yang diberikan. Yang pertama, jelaskan 3 periode dalam sejarah perkembangan ilmu mikrobiologi. Yang pertama ada periode awal, yaitu penemuan mikroskop. Nah, terjadinya penemuan mikroorganisme berawal dari penemuan mikroskop yang dilakukan oleh Zacharias Janssen dan Anthony van Leeuwenhoek yang menemukan dunia baru, dunia yang tidak kasat mata, yang tidak mampu dilihat oleh kasat mata, tapi mampu dilihat dengan menggunakan alat, yaitu mikroskop. Yang kedua ada periode keemasan, di mana periode keemasan ini perkembangan mikrobiologi pada masa ini mengalami dengan kemajuan dengan berbagai penemuan-penemuan. Salah satu contoh penemuan periode keemasan ini yaitu penemuan tentang manipulasi lingkungan dan seleksi mikrobia untuk menghasilkan etanol, vinegar, lisin, modasadin, glutamate, dan antibiotik. Yang ketiga ada periode modern, di mana periode modern ini setelah perkembangan mikrobiologi yang berkembang pesat dan terjadinya penemuan-penemuan dan teknik-teknik dalam mikrobiologi, maka dilanjutkan dengan penemuan-penemuan penting di dalam perkembangan mikrobiologi, diantaranya bidang kedokteran dan pertanian industri. Yang kedua, jelaskan tentang pengertian sel, pembagian sel berdasarkan penyusunan makhluk hidup, pengertian eukariotik dan prekariotik, organel sel dan fungsinya, perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Yang pertama, pengertian sel. Sel merupakan unit struktural terkecil di dalam organisme hidup. Sel dikelilingi oleh selaput atau membran sel yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma dan matriks dan bentuk-bentuk seluler organel sel yang juga dikelilingi membran. Yang kedua, pembagian sel. Yang pertama ada dinding sel, di bagian ini hanya terdapat sel tumbuhan. Yang kedua, membran plasma. Membran plasma ini adalah bagian paling luar sel. Yang ketiga, sitoplasma. Bagian ini terdiri dari protein, karbohidrat, air mineral, lemak, dan vitamin sitoplasma. Sitoplasma ini memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia penting. Yang keempat ada organel. Fungsi sel dijalankan oleh organel. Bagian ini memiliki unit-unit yang memiliki fungsinya sendiri. Pengertian sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama itu sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, sedangkan eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang utama terletak pada keberadaan dinding sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel yang mengandung selulosa. Dinding sel tumbuhan yang kaku tidak ada di sel hewan karena tumbuhan tidak bergerak aktif. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan karakteristik bakteri, jamur, alga, dan virus. Yang pertama, bakteri. Bakteri memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikron. Umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. Memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam, hidup bebas atau parasit, yang hidup di lingkungan ekstrim seperti pada mata air panas, kawah atau gambut. Dinding selnya tidak mengandung peptidyglikan. Yang kedua, jamur atau istilah lainnya yaitu fungi adalah tumbuhan yang memiliki ciri-ciri uniseluler dan multiseluler. Selnya memiliki membran inti atau eukariotik, tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof. Yang ketiga, alga. Alga memiliki sifat uniseluler dan multiseluler, mempunyai dinding sel atau tidak, termasuk soliter, dapat bergerak dan tidak dapat bergerak, termasuk metagenis atau tidak dapat hidup dengan bebas atau bersimbiosis dengan jamur yang membentuk lichen. Yang keempat yaitu virus, adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk berproduksi sendiri. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan tentang klasifikasi karakteristik morfologi perkembangbiakan jamur.
Yang pertama, perkembangbiakan jamur. Jamur berkembang biak secara aseksual dan seksual. Yang pertama, aseksual. Perkembangan secara aseksual dilakukan dengan pembelahan sel atau fragmentasi dan pembentukan spora. Pembentukan spora berfungsi untuk menyebarkan spesies dalam jamur besar. Spora jamur dibedakan menjadi dua, yaitu spora aseksual dan spora seksual. Spora seksual membelah secara mitosis dan spora seksual membelah secara meiosis. Contoh spora seksual adalah zoospora, endospora, dan conidia. Yang kedua, secara seksual. Perkembangan secara seksual dilakukan dengan peleburan dua sel inti, yaitu memiliki kontak gametegium dan konjungsi. Kontak gametegium menyebabkan terjadinya sigami, yaitu penyentuhan sel dari dua individu. Yang kedua, karakteristik jamur. Yang pertama, organisme eukariotik. Yang kedua, dinding selnya terdiri dari zat kitin. Yang ketiga, bersifat heterotrof. Yang keempat, tubuhnya ada yang uniseluler dan ada juga multiseluler. Baik, yang ketiga, struktur morfologi fungi. Struktur tubuh jamur tersusun atas benang-benang atau filamen berbentuk silinder dengan diameter 2-10 m, panjang beberapa sentimeter yang tertutup oleh dinding sel yang kaku. Pertanyaan kelima yaitu jelaskan tentang klasifikasi, karakteristik, morfologi, perkembangbiakan alga dan protozoa. Yang pertama, alga. Klasifikasi alga yaitu ganggang atau alga kemudian dapat dibedakan lagi menjadi 7 kelompok. Yang pertama, Cynophyta, Chlorofita, Euglonophyta, Pyrophyta, Chrysophyta, Phaeophyta, dan Rhodophyta. Karakteristik alga memiliki sifat uniseluler dan multiseluler, mempunyai dinding sel atau tidak, termasuk soliter, dapat bergerak dan tidak dapat bergerak, termasuk metagenis atau tidak dapat hidup dengan bebas atau bersimbiosis dengan jamur membentuk lichen. Pada tubuh gangga atau alga tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang ketiga, morfologi alga. Alga secara morfologi dapat terbagi menjadi dua golongan, yaitu mikroalga dan makroalga, merupakan bagian halus yang serupa dengan akar. Pada beberapa jenis makroalga, stip tidak dijumpai dan blade melekat langsung pada holzsofat. Yang keempat, perkembangbiakan alga. Alga berkembang biak secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual terjadi melalui beberapa cara, diantaranya fragmentasi, membelah diri, dan pembentukan spora kembara. Perkembangbiakan secara fragmentasi terjadi pada alga yang membentuk lembaran dan benang. Yang kedua, protozoa. Karakteristik protozoa yaitu organisme uniseluler atau bersel tunggal, eukariotik, memiliki membran nukleus, hidup soliter atau sendiri ataupun berkoloni kelompok. Klasifikasi protozoa. Protozoa adalah hewan pertama, merupakan kelompok lain protista eukariotik. Kadang-kadang antara algea dan protozoa kurang jelas dibedakan. Kebanyakan dan protozoa hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Beberapa organisme mempunyai sifat antara algea dan protozoa. Yang ketiga, morfologi protozoa. Morfologi protozoa bervariasi. Fisiologi dan metabolismenya disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Perkembangbiakan protozoa. Protozoa berkembang biak secara seksual dan aseksual. Masing-masing kelompok protozoa berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual yang beda-beda. Misalnya, amoeba berkembang biak secara aseksual dengan membelah diri, sedangkan Sporozoa berkembang biak secara seksual dengan schizogoni dan sporogoni. Nah, pertanyaan keenam yaitu jelaskan pengertian enzim, karakteristik dasar enzim,
Kespesifikan enzim, struktur enzim, cara kerja enzim. Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup, katalis adalah zat yang mempercepat reaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Secara umum, enzim memiliki 6 sifat khas, yaitu enzim tersusun atas protein, tapi tidak semua protein merupakan enzim. Enzim merupakan biokatalisator, yang berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitasnya. Enzim bekerja secara spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Ketiga, kespesifikan suatu enzim terhadap substrat terlihat dari substrat yang mampu didegradasi oleh enzim tersebut. Struktur enzim. Sebagaimana besar enzim terdiri atas dua kelompok penyusun, yakni protein atau apoenzim dan non-protein gugus protestik. Apoenzim adalah komponen paling dominan dalam struktur enzim. Selain itu, enzim ini bersifat labil karena mudah dipengaruhi oleh perubahan suatu suhu dan pH serta tidak tahan panas. Yang kelima, cara kerja enzim. Enzim bertindak sebagai katalis dan organisme hidup. Enzim mengatur laju reaksi kimia tanpa dirinya sendiri berubah dalam proses tersebut. Molekul yang bekerja dengan enzim disebut dengan istilah substrat. Substrat berkaitan dengan suatu daerah pada enzim yang bersifat tapak aktif. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.